Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa runtuh. Bukan hanya rencana, bukan hanya harapan, tapi juga keyakinan terhadap diri sendiri. Hari-hari berjalan seperti biasa tetapi batin terasa kosong. Napas tetap keluar masuk namun jiwa seolah tertinggal entah di mana. Pada titik itu banyak orang mulai berbisik dalam hati, "Kenapa Tuhan seolah menghancurkan hidupku?" Pertanyaan itu tidak lahir dari kejahatan, ia lahir dari kelelahan yang terlalu lama ditahan, dari doa-doa yang tidak kunjung menemukan jawaban, dari usaha yang terasa jujur tapi hasilnya selalu mengecewakan. Namun dengarkan ini dengan perlahan. Bukan untuk melawan perasaan Anda, melainkan untuk menuntunnya kembali ke tempat yang lebih jernih. Tuhan tidak menghancurkan hidupmu. Yang sering runtuh bukan hidup, melainkan gambaran tentang hidup yang selama ini kita anggap sebagai segalanya. Ilusi kehancuran. Manusia menyebut hidupnya hancur ketika sesuatu yang ia sandari runtuh. Pekerjaan yang hilang, usaha yang gagal, hubungan yang berakhir, status yang tak lagi melekat. Padahal hidup tidak pernah sesempit itu. Psikologi modern menyebut ini sebagai identity collapse. Saat seseorang terlalu lama menempelkan nilai dirinya pada hasil, ketika hasil itu hilang, ia merasa dirinya ikut musnah. Tasawuf menyebutnya lebih sunyi. Ego yang sedang diluruhkan, bukan Anda yang dihancurkan. Yang dilepas adalah keterikatan yang terlalu lama Anda anggap sebagai sumber makna. Namun karena proses ini terasa menyakitkan, pikiran kita memberi nama yang keras kehancuran. Dan ketika ego disentuh, jiwa berteriak. Ego tidak suka kehilangan kendali. Ia ingin segalanya berjalan sesuai rencana. Rising door langsung berbuah. Ia ingin usaha selalu berbanding lurus dengan hasil. Ketika hidup tidak menuruti itu semua, ego menuduh Tuhan tidak adil. Padahal yang terjadi bukan ketidakadilan, melainkan pembongkaran. Allah seringkali tidak mengambil sesuatu dari hidup seseorang karena benci, melainkan karena orang itu terlalu menggantungkan dirinya pada sesuatu yang tidak sanggup menyelamatkannya. Apa yang Anda sebut kehancuran, bisa jadi adalah penyelamatan yang menyakitkan. Kesalahan menyandarkan hidup. Manusia sering tanpa sadar menyandarkan makna hidupnya pada hal-hal yang rapuh. Pada pengakuan manusia, pada stabilitas finansial, pada hubungan pada pencapaian. Selama semua itu ada, hidup terasa aman. Namun ketika satu saja runtuh, dunia seakan ikut roboh. Di titik ini, banyak orang merasa jauh dari Tuhan. Padahal justru disinilah Tuhan paling dekat, meruntuhkan sandaran palsu agar jiwa kembali bersandar pada yang kekal. Tasawuf mengajarkan, Allah tidak mengambil kecuali untuk mengembalikanmu pada pusat dirimu sendiri. Fase sunyi yang disalahpahami. Ada fase dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Doa tetap dilafalkan, tetapi rasa hangat